Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Begitu ya. Nah, jadi kita lanjutkan saja. Kita kembali bertemu di pertemuan yang ketiga, masih matrikulasi ya. Nah, jadi topik yang akan kita bahas kali ini itu mengenai pemisahan campuran. Kemarin topik pertama udah bahas mengenai klasifikasi. Apa coba? Klasifikasi dari materi. Coba bahas apa? Lupa. Oke. Nah, topik yang ketiga ini kita bahas mengenai pemisahan campuran ya. Nah, ini bisa dilihat. Oke, kita slideshow dulu. Oke, sebelum kita mulai, kita harus bahas dulu mengenai pencapaian apa yang harus kalian capai setelah mempelajari pertemuan ketiga ini, yaitu tentang pemisahan campuran. Nah, jadi setelah mempelajari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan jenis-jenis prinsip pemisahan campuran, kemudian dapat menganalisis contoh campuran yang sesuai dengan jenis pemisahannya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke jenis-jenis pemisahan campuran, Ibu mau tanya dulu nih sama satu orang. Apa sih arti campuran itu? Coba silakan jawab. Ayo, satu orang. Campuran. Saya Miss. Oke. Siapa? Nasiata ya? Siapa itu? Apa artinya campuran, Nak? Dengan dua atau lebih sifat dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Campuran itu adalah, sederhananya aja ya, gabungan dua atau lebih zat. Ya, dua atau lebih zat. Nah, contohnya, dia berbeda jenis. Misalkan kopi dengan air. Oke, yang masih bisa dilihat komposisinya ya. Nah, jadi proses pemisahan campuran itu kan dia tadi berbeda jenis, dua atau lebih. Maka pemisahannya, zat-zat penyusunnya bisa dipisahkan melalui teknik kimia. Nah, jadi campuran itu perlu dipisahkan karena tidak semua zat yang terkandung dalam campuran itu dapat berguna. Nah, zat yang nggak dapat berguna itulah yang disebut dengan sebagai pengotor. Lalu untuk campuran sendiri itu dapat dipisahkan dengan menggunakan beberapa macam cara. Ada cara pengayakan, dekantasi, penyaringan, penguapan, destilasi, gunakan corong pisah, sublimasi, dan kromatografi. Jadi berbagai teknik pemisahan campuran inilah yang akan kita bahas satu persatu pada pertemuan ini. Oke, nah. Bisa ya? Oh, udah. Oke, pemisahan campuran yang pertama yaitu pengayakan. Nah, sesuai namanya ya, diayak. Jadi pengayakan ini digunakan untuk memisahkan padatan yang memiliki ukuran partikel yang berbeda-beda. Contohnya mengayak pasir. Nah, jadi tukang bangunan itu dia memisahkan antara pasir yang masih ingin digunakan dengan benda-benda kerikil ataupun batu-batuan yang tidak bisa digunakan ya, atau untuk dipisahkan kerikilnya untuk keperluan yang lain misalkan. Oke. Kemudian yang kedua adalah dekantasi. Nah, apa maksud dari dekantasi? Jadi
teknik pemisahan campuran yang penyusunnya berupa cairan dan padatan. Nah, jadi ukuran partikel padatan itu cukup besar sehingga dapat mengendap di bawah wadah ya. Jadi untuk prosedur dekantasi itu sendiri bisa dilihat di gambar ini. Nah, jadi itu dilakukan dengan menuangkan cairan ke wadah yang lain itu secara hati-hati dengan menggunakan suatu batang pengadu. Jadi dia bukan dituang begitu aja. Dia pakai batang pengadu. Kira-kira apa guna batang pengadu ini? Supaya cairan yang dituangkan itu tidak mengalir keluar wadah, ya. Dia akan mengalir sesuai dengan alur dari batang pengadu ini. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita ambil contoh. Apa sih contoh campuran yang dipisahkan melalui teknik dekantasi? Ada yang tahu? Ayo. Mem. Ya, silakan, Nak. Misalnya air hasil parutan singkong, Mem, diperas, terus endapannya itulah yang nanti yang diambil, Mem. Oke, air perasan singkong ya, berarti untuk memisahkan air perasan dari ekstrak singkongnya ya. Oke, bisa. Iya, Mem. Jadi, bagus ya. Nah, jadi yang perlu diketahui di sini, Nak, kalau dekantasi itu dia tidak pakai saringan ya. Nah, dia hanya menggunakan ini 2 wadah, kemudian dengan bantuan batang pengadu. Ya, jadi nanti padatannya akan tertinggal di wadah ini. Oke ya, nah itu gue rasa jelas. Kita lanjut ke teknik pemisahan yang berikutnya, yaitu penyaringan atau filtrasi. Nah, filtrasi ini merupakan teknik pemisahan berdasarkan sifat ukuran zat dalam campuran. Penyaringan ini digunakan untuk memisahkan padatan dari cairan dalam suatu campuran. Oke, jadi keywordnya adalah padatan dari cairan dalam suatu campuran. Nah, jadi ini bisa dilihat ya, nak, gambar prosedur proses melakukan filtrasi. Jadi filtrasi ini sangat sering kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kenapa? Yang pakai saringan, yang pakai corong, itu biasanya kita memisahkan campuran apa. Nah, jadi filtrasi itu dilakukan dengan menuangkan campuran ya ke atas corong. Di corong kaca ini diletakkan suatu kertas saring ya, nak ya. Kalau di laboratorium, filtrasi itu dilakukan dengan teknik seperti ini. Ada corongnya, ada kertas saringnya di atas. Nah, jadi dia lebih efektif. Jadi kertas saring ini nanti akan menahan partikel padat yang lebih besar ukurannya dari kertas saring. Sedangkan partikel kecil yang ukurannya lebih kecil dari kertas saring, maka dia akan lolos masuk ke wadah yang lain. Oke, jadi yang perlu kalian ketahui, bagian padat yang tertinggal di atas kertas saring itulah yang disebut dengan residu. Kemudian bagian yang hasil penyaringan yang lolos melalui kertas saring itu disebut dengan filtrat. Jadi mulai sekarang kalian harus sudah tahu dalam teknik penyaringan itu ada yang dimaksud dengan residu, ada yang filtrat. Paham, nak? Miss. Paham, Mem. Paham, Miss. Mem. Nah, jadi residu itu, nak, bisa dikatakan sebagai zat sisa ya, karena dia adalah sisa hasil penyaringan. Sedangkan filtrat itu adalah sebagai zat murninya yang diperoleh dari hasil penyaringan. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini ada teknik pemisahan yaitu evaporasi atau penguapan. Apa itu evaporasi? Penguapan. Oke ya. Nah, metode ini digunakan untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya. Ini kata kuncinya. Memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya. Contohnya, memisahkan garam dari air laut.
Nah, jadi penguapan itu dilakukan dengan cara memanaskan larutan hingga pelarutnya menguap dan padatan yang terlarut akan tertinggal di dasar wadah. Oke, kita cerita dulu mengenai bagaimana sih proses pembuatan garam dari air laut. Kan kita kan selama ini tahu bahwasanya garam itu diperoleh dari air laut, betul? Betul ya? Betul, Mi. Nah, gimana cara pembuatannya? Maka tahap pertama adalah air laut itu, Nak, itu kita uapkan. Ingat, di dalam air laut itu ada zat air, kemudian garam. Air itu sendiri merupakan zat cair, kan? Sedangkan garam itu merupakan zat padat. Kalau Ibu mau tanya ya, yang bisa menguap itu zat cair atau zat padat? Zat cair. Dan cair, Miss. Dan garam diuapkan, maka airnya yang menguap. Setelah selesai diuapkan atau kita dinginkan, maka yang tersisa tinggallah kristal garam. Nah, itulah cara dari pembuatan garam dari air laut. Jadi setelah airnya menguap, tapi air laut itu menguap sesuai dengan titik didihnya ya. Air menguap itu pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, jadi setelah airnya menguap habis, tidak ada lagi, maka terbentuklah suatu residu atau sisa yang disebut dengan kristal garam dapur. Oke, paham? Amis. Nah, ini yang berikutnya adalah kristalisasi atau pengkristalan. Oke, apa itu kristalisasi? Jadi kristalisasi ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk memurnikan suatu zat. Nah, contohnya apa? Jadi garam dapur yang udah diperoleh dari air laut tadi, itu kan sering dalam keadaan masih kotor, ya kan, Nak? Masih bercampur dengan tanah, bercampur dengan pasir, kadang masih bercampur dengan hewan-hewan laut yang kecil-kecil yang lainnya ya. Nah, maka itu harus dimurnikan supaya bisa didistribusikan atau dipakai oleh konsumen dalam keadaan yang murni dan bersih dan putih. Jadi harus dimurnikan dengan cara apa? Dengan cara kristalisasi. Oke, gimana caranya kristalisasi? Jadi kristalisasi ini merupakan kelanjutan dari evaporasi sendiri, Nak. Ya. Jadi tadi air laut kita uapkan sampai airnya habis, tinggallah kristal garam. Ya kan? Kristal garam itu kan masih kotor. Kita murnikan dengan cara kristalisasi. Gimana caranya? Nah, jadi kristal garam itu kita larutkan lagi dalam air, ya. Kemudian disaring dengan cara filtrasi. Nah, kalau disaring otomatis kan pasirnya tersaring, kotoran-kotorannya juga tersaring. Maka tinggallah larutan garam yang bersih. Nah, larutan itulah kita kembali evaporasi, kemudian kita dinginkan. Jadi ketika didinginkan inilah yang disebut dengan kristalisasi. Ya. Jadi hasil penguapan tadi, sisa-sisa garamnya itu kalau didinginkan itu akan terbentuk kristal kembali. Itulah yang disebut dengan kristalisasi. Nah, jadi dalam teknik kristalisasi ini, larutan itu dipanaskan hingga sebagian besar pelarut menguap dan larutan menjadi jenuh. Jadi seiring dengan pendinginan larutan, kristal murni akan terbentuk. Sehingga diperolehlah garam dapur yang murni, putih, bersih, ya, dan layak untuk dikonsumsi. Bagaimana, paham? Paham, Miss. Oke. Paham, Miss. Kita lanjut lagi. Nah, ini teknik pemisahan yang
tingkat tinggi ya dibandingkan dengan yang tadi. Kenapa? Karena ini memisahkan dua campuran, ini bukan zampuran ya, campuran. Oke, berupa larutan yang saling bercampur. Nah, kita ambil contohnya, tahu alkohol, nak? Mesti tahu ya. Alkohol dengan air, kalau kita campurkan, bercampur nggak? Campur, Miss. Ya, bercampur. Bisa kalian pisahkan campuran tersebut menjadi zat penyusunnya semua, menjadi alkohol dan menjadi air. Bisa? Nggak bisa, Miss. Nggak bisa ya, dengan cara biasa. Nggak bisa, Miss. Harus dilakukan, ya, harus dilakukan dengan teknik kimia, yaitu namanya destilasi atau penyulingan. Oke, jadi apa prinsip dari destilasi atau penyulingan itu? Nah, jadi pemisahan destilasi ini didasarkan pada perbedaan titik didih zat penyusun larutan itu. Jadi, keywordnya adalah perbedaan titik didih. Nah, alkohol dengan air itu kan masing-masing mempunyai titik didih. Ya, nah ya. Kalau air titik didihnya berapa? 100 derajat Celcius. Ya, betul. Kalau alkohol? Ada yang tahu? Yang pasti, alkohol itu mendidih di bawah 100. Ya, nah ya, lebih kecil titik didihnya dibandingkan dengan air. Nah, maka caranya adalah, oke, ini akan Ibu jelaskan dulu bagian-bagian alat destilasi. Nah, yang pertama ada namanya labu. Ini yang bentuknya bulat, ini namanya labu destilasi. Apa gunanya labu ini? Disinilah tempat campuran yang akan kita pisahkan. Kemudian ada statif. Statif ini apa? Suatu penahan untuk labunya, ya. Kemudian ada termometer. Apa gunanya termometer ini? Untuk mengetahui titik didih dari penyusun campurannya. Kemudian ada namanya kondensor ini, nah ya, bentuknya yang panjang seperti ini. Ini gunanya sebagai pendingin, ya, kondensasi. Kemudian ada labu penampung. Nah, ini gunanya untuk menampung hasil campuran yang akan kita destilasi. Oke, maka langsung saja, campuran air dan alkohol itu biasanya terdapat pada minuman tua ya, nak ya, betul. Ada yang pernah minum tua? Oke, nggak ada ya, nggak ada yang jawab, berarti belum ada yang pernah minum. Nah, jadi tua itu kita letakkan, oh ada. Oke ya, nggak ada ya, nak ya. Jadi tua itu kita letakkan di dalam labu ini, nak. Nah, tua itu kan tersusun dari air dan alkohol, ya. Jadi kita mau memisahkan air dengan alkoholnya nih. Nah, jadi air dengan alkohol tadi siapa yang titik didihnya lebih rendah? Alkohol, Miss. Alkohol. Nah, jadi alkoholnya dia akan menguap terlebih dahulu pada titik, bilang saja 70 derajat Celcius, maka alkoholnya menguap. Kalau air, dia tidak akan menguap pada suhu tersebut, nak. Ya, jadi pada suhu 70 menguaplah alkoholnya. Kemudian masuklah ke bagian kondensor. Nah, ya, di kondensor ini ada suatu selang kecil. Disinilah tempat uap tadi ya. Nah, lalu oleh air masuk, ini kan ada bacaannya air pendingin masuk ya. Nah, jadi gunanya air ini apa, nak? Untuk mendinginkan uap tadi supaya dia bisa mengembun. Ya, uap tadi supaya bisa berubah menjadi cair. Lalu ini ada air keluarnya. Jadi air itu dia hanya tidak bertemu dengan uap tadi. Dia hanya fungsinya apa, nak? Untuk mendinginkan saja. Sehingga uap itu bisa berubah menjadi cair. Setelah alkoholnya semua menguap, ya, dan berubah menjadi embun, maka tinggallah di sini si air. Dengan kata lain, terpisahlah antara alkohol dengan air. Nah, jadi itu aplikasinya juga bisa kita lihat pada campuran antara solar dengan bensin.
Yang pasti solar dengan bensin itu kalau dicampurkan, dia akan bercampur. Bisa kita pisahkan? Bisa. Dengan cara destilasi. Kenapa? Karena bensin dan solar sendiri itu memiliki perbedaan titik didih. Ya. Siapa yang titik didihnya lebih rendah, dia akan lebih dahulu untuk menguap. Ya, sehingga menetes sebagai destilat namanya, Nak ya. Oke, paham? Paham, Miss. Oke. Paham, Miss. Nah, Ibu ingin apa ya? Refleksi satu orang untuk menjelaskan ulang, namun karena waktunya berjalan terus, maka kita akan sambung di lain waktu aja. Oke, next corong pisah. Nah, corong pisah ini ya Nak ya, ini alatnya. Bentuknya memang seperti corong, cuma agak aneh ya Nak ya, karena kalian pasti baru melihat. Ini hanya ada di laboratorium kimia. Oke, corong pisah adalah alat yang digunakan untuk memisahkan campuran dua jenis zat cair yang tidak saling melarutkan. Contoh minyak dengan air. Ya. Nah, kenapa minyak dengan air itu tidak bisa bersatu? Karena mereka mempunyai perbedaan sifat. Ya. Jadi kalau di kimia namanya kepolaran yang berbeda. Kalau kalian lihat campuran minyak dan air, itu tidak bersatu. Bisa nggak kalian pisahkan dengan cara biasa? Tidak ya Nak ya. Maka menggunakan bantuan corong pisah. Maka nanti di sini ada klem, kita buka. Nah, kita langsung aja pisahkan cairan yang di bawah ini dengan cairan yang di atasnya. Maka dia akan terpisah dengan otomatis setelah kita tutup ya. Nah, jadi caranya biasa saja nih Nak. Cuma alatnya memang harus seperti ini ya. Oke, berikutnya adalah sublimasi. Nah, sublimasi itu apa? Pemisahan zat yang dapat menyublim dari campuran yang tidak dapat menyublim. Oke, langsung saja contohnya ya, kita mau memisahkan kapur barus dari zat-zat pengotornya. Tahu menyublim Nak ya? Perubahan dari wujud zat padat menjadi wujud gas. Jadi kapur barus itu yang dihasilkan kadang dia masih dalam keadaan kotor, bercampur dengan pasir, tanah, maka cara memurnikannya dengan teknik sublimasi, penyubliman. Jadi caranya kita panaskan kapur barusnya, pastikan dia akan menguap. Nah, kalau pasir, pengotor itu tidak akan pernah bisa menyublim, maka dia akan tertinggal di dalam wadah. Setelah uapnya, ya, nah ini kalau uapnya ketemu sama daerah yang dingin, atau kita letakkan es batu di atasnya, maka uap itu akan kembali mengkristal atau dia bisa mengalami sublimasi. Pengkristalan ya, lawan dari sublimasi. Nah, bisa ya? Oke. Next. Yang terakhir adalah kromatografi. Ini adalah teknik pemisahan yang paling kompleks ya Nak ya. Jadi kalau di SMA sendiri, belum tentu mempelajari teknik kromatografi ini. Nah, karena bisa jadi keterbatasan alat di lab. Oke, jadi, tapi konsepnya harus tahu. Nah, apa itu kromatografi? Kroma itu artinya warna. Jadi ini adalah cara pemisahan campuran menjadi komponen-komponen zat penyusunnya berdasarkan perbedaan kecepatan zat tersebut ya. Nah, jadi misalkan gini. Kita mau memisahkan komponen pewarna pada tinta pulpen. Ini ada gambar ya Nak ya, tinta warna orange. Ternyata penyusun tinta warna orange ini sendiri itu mempunyai komponen-komponen warna. Misal tersusun dari warna merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Itu bisa kita pisahkan warnanya atau kita identifikasi dengan cara kromatografi. Ya, bukan hanya kita mau mengidentifikasi warna pada tinta pulpen, tetapi juga kalau kita mau mengidentifikasi warna pada daun. Nah, daun suji, kemudian kunyit, kemudian wortel. Nah, itu kan semua punya zat pewarna. Kalian sudah mempelajari pewarna alami dan pewarna buatan kan? Oke, pada pewarna alami misalnya di wortel.
Ada pewarna apa di situ? Karoten ya. Nah, warna orange atau jingga. Jadi itu diidentifikasi dengan teknik kromatografi. Oke, ini dia. Jadi caranya gimana? Jadi wortel tadi kita tumbuk, kemudian diambil ekstraknya. Nah, tahu ekstrak ya? Lalu ekstraknya kita totolkan pada kertas kromatografi. Nah, kertas putih seperti ini ya. Kita totolkan dalam bentuk spot, titik. Lalu kita celupkan ke dalam suatu pelarut. Pelarutnya itu adalah pelarut yang biasa digunakan untuk proses kromatografi. Nah, jadi setelah beberapa lama kemudian, nanti akan nampak warna-warna ya penyusun dari si wortel ini. Jadi dia tersusun dari misalkan 4 ya pada gambar ini, ada 4 warna. Nah, yang mana duluan terbentuk, berarti penyusun zat pewarna itulah yang memiliki kecepatan yang paling cepat. Nah, tadi kan dia berdasarkan perbedaan kecepatan zat penyusunnya. Jadi, yang paling terakhir terbentuk berarti dia memiliki kecepatan laju yang paling lama. Ini bisa kita lihat ya, ada karoten. Nah, kemudian ada xanthofil. Ini adalah penyusun warna pigmen pada wortel. Oke, bagaimana paham? Amis. Oke, paham? Nah, Ibu mau kasih beberapa kuis sama kalian dulu. Ini bisa kita baca sama-sama. Ada beberapa campuran, 1 zat warna, 2 air sungai keruh, 3 air teh, 4 alkohol 70%, 5 larutan gula kotor. Campuran di atas yang dapat dipisahkan dengan penyaringan yang mana? 1, 3, dan 5, Mem. 1, 3, dan 5, Mem. 1, 3, dan 5, Mem. Salah ya. Aku saya Ibu. Zat warna itu dipisahkan dengan apa? 5. Iya, jawabannya adalah nomor 3 dan 5. 2 dan 5. Dan 5. Nah, oke, nomor 3 bisa nggak? Enggak, Mem. Enggak. Karena yang dibilangnya adalah air teh ya, Nak, ya, bukan air dengan teh. Nah, jadi hati-hati cara menganalisis soal. Memang soalnya kelihatan mudah, tetapi kalian harus bisa menganalisis kata per kata. Nah, ya, contohnya tadi air teh ini tidak bisa di penyaringan atau filtrasi, tapi kalau air dengan teh itu bisa. Maka jawabannya adalah nomor 2 dan 5 ya. Oke, next. Ini terlindung bacaannya nih. Oke, di suatu daerah ditemukan limbah cair yang mengandung padatan pasir dan tanah dan cairan minyak. Limbah tersebut mencemari air sungai di sekitar pemukiman. Maka untuk memisahkan minyak dan air limbah yang telah terpisah dengan pasir dan tanah itu digunakan cara apa? Destilasi. Iya, benar ya, Nak ya. Jawabannya adalah destilasi. Iya, karena yang mau dipisahkan adalah minyak dengan air limbah, bukan dengan pasir tanah, kan dia udah terpisah. Oke ya. Nah, berikutnya. Garam dapur kotor itu dimurnikan melalui tahap-tahap yang mana? Yang Amem, Miss. Larutan penyaringan dan percetakan. B. Amis. Salah, Miss. B. Jawabannya adalah yang A. Amin. Garam dapur itu kita larutkan dulu di air, lalu kita saring supaya pasir dan pengotornya terpisah, lalu kita uapkan, kemudian dikristalkan. Ya, Naya, jadi jawabannya adalah yang A. Satu lagi. Nah, ini penutup nih. Berikut ini pasangan yang paling tepat adalah A. Kristalisasi untuk memperoleh air dari larutan garam. B. Evaporasi memperoleh air dari larutan gula.
C. Destilasi memisahkan garam dari air garam. D. Destilasi fraksional memisahkan bensin dari minyak bumi. Dan E. Kromatografi kertas memisahkan tinta dari larutannya. Yang mana jawabannya? C. Mem. Mem. Siapa yang jawab D? Dodol. Miss. Ya? Iya, jawabannya adalah D. Nah. Jadi destilasi, intinya dia destilasi ya. Fraksional ini, destilasi itu memisahkan bensin dari minyak bumi. Nah, kalau yang E ini salah. Nah, maka kalian harus hati-hati baca soal. Memisahkan tinta dari larutannya, bukan larutannya, nah. Tapi memisahkan zat warna dari tinta. Itu yang benar. Maka jawabannya adalah D. Oke ya? Nah, oke, karena berhubung waktunya sudah habis, maka sampai di sini pertemuan kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.